Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin membahas hal yang sebenarnya sudah terjadi di musim panas lalu, yaitu terkait dengan Frenkie de Jong. Seperti kita ketahui, Frenkie de Jong ini merupakan pemain yang berada di daftar teratas pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag, walaupun akhirnya tidak bisa mendarat ke Manchester United setelah usaha yang cukup keras dilakukan oleh Manchester United, bahkan sempat mencapai kesepakatan dengan klub ya. Kalau tidak salah nilainya 85 juta euro. Tapi kepindahan pemain ini tidak kunjung datang, tidak kunjung hadir karena memang yang sang pemain masih ingin stay di Barcelona. Sekalipun juga keputusannya untuk stay di Barcelona ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu adalah dari faktor gaji, karena Barcelona juga mengalami kesulitan finansial. Faktor yang tadinya diperkirakan akan mempermulus jalan perpindahan Frenkie de Jong dari Nou Camp ke Old Trafford, tapi ini tidak terjadi. Nah, ada beberapa informasi, langsung aja nih gue ambil dari Fabrizio Romano dari channel YouTube-nya dan juga dari Twitter-nya, di mana yang dibahas kurang lebih sama ya tentang Frenkie de Jong ini. Disebutkan kalau dari The European Lad ini ya, dikutipnya, Frenkie de Jong ini mengatakan kalau dia selalu ingin stay di Barcelona musim panas ini, dan oleh karena itulah dia selalu calm ya, artinya dia selalu tenang di summer. Klub tentu saja punya ide tersendiri dan saya punya ide sendiri juga. Mungkin sewaktu-waktu akan clash ya antara ide-ide tersebut, tapi sekarang semuanya berjalan baik. Lalu Frenkie de Jong juga mengkonfirmasi ke NOS, ini salah satu media di Belanda ya, media besar, mengatakan kalau ketertarikan dari Chelsea dan Manchester United, saya sudah memutuskan di bulan Mei kalau saya ingin stay di Barcelona. Saya tidak pernah merubah keputusan tersebut selama musim panas. Frenkie de Jong juga menambahkan, untuk saya ini jelas, saya ingin stay di Barcelona. Tidak ada masalah antara saya dan juga rekan-rekan saya, dan tidak ada yang berubah. Manchester United dan Chelsea banyak yang telah terjadi, tapi tentu saja ada sedikit trouble. Walaupun demikian, keputusan saya sangat jelas dari awal kalau intinya dia ingin stay di Barcelona, dan ini ternyata terungkap bahkan dari bulan Mei sebelum bursa transfer musim panas ini dibuka. Dia sudah menyampaikan kalau dia ingin stay di Barcelona. Sekalipun Barcelona juga melakukan pergerakan tersendiri ya, artinya dengan Manchester United mengadakan negosiasi, bahkan sudah mencapai kata sepakat deal, tapi kesepakatan dengan sang pemain tidak kunjung diraih, dan sekarang sudah jelas kenapa, karena memang sang pemain ingin stay di Barcelona. Kalau dari sisi teknis, menurut gua ringan amatiran, tentu saja Frenkie de Jong ini merupakan pemain yang bagus, pemain dengan kualitas tinggi, sempat disamakan dengan beberapa pemain gelandang hebat ya, sebut saja Andrea Pirlo, Xavi bahkan, dan lain-lain. Merupakan tulang punggung tim nasional Belanda, The Oranje ya. Pemain tentu saja ini merupakan salah satu faktor penting, pemain yang diinginkan langsung oleh Erik ten Hag. Keduanya pernah bekerja secara sama ya di Ajax. Ini merupakan salah satu dua faktor itu sih menurut gue, pemainnya berkualitas nomor satu, nomor dua adalah pemain ini diinginkan langsung oleh Erik ten Hag. Dua faktor yang menurut gue menjadi dua faktor utama yang harusnya manajemen bergerak berdasarkan itu. Ini bukan saja tentang Frenkie de Jong tapi juga pemain-pemain lain, artinya pemain memang berkualitas dan memang rekomendasi utama dari sang pelatih. Ini menurut gue dua faktor yang penting sekali lagi bagi manajemen untuk bergerak mendatangkan pemain. Cuman sayangnya Frenkie de Jong, dia sebagai pemain profesional dia punya pikiran lain. Lini tengah sekarang tentu saja Manchester United sudah ada Christian Eriksen ya, yang dalam tanda kutip mengisi posisi dari Frenkie de Jong, dan sejauh ini dapat memainkan perangnya dengan sangat baik, dengan sangat oke. Cuman kedalaman squad ini yang menjadi tanda tanya, karena kalau seandainya Christian Eriksen kenapa, ya tentu saja Manchester United akan memiliki tantangan yang cukup tinggi mencari pemain pengganti di posisi tersebut. Apakah Frenkie de Jong berarti tidak akan kemana-mana di bulan Januari ataupun musim panas tahun depan? Menurut gue sih tidak ada yang tidak mungkin. Bukan tidak mungkin dia akan merubah keputusannya ingin keluar dari Barcelona. Itu semua hal itu masih sangat mungkin terjadi. Tapi menurut gue Manchester United sudah jelas apa yang terjadi. Kalau seandainya memang nanti di bulan Januari atau mungkin di musim panas tahun depan ya,
menginginkan lagi mendatangkan Frenkie de Jong. Ya, kalau memang sekali lagi itu merupakan rekomendasi dari Erik ten Hag langsung, tidak ada salahnya dalam tanda kutip untuk manajemen untuk bergerak lagi. Tapi ada pelajaran yang diambil menurut gua, ini ringan amatiran dari kejadian Frenkie de Jong ini, supaya ya manajemen lebih berhati-hati lagi, lebih bisa akurat lagi mendapatkan informasi. Bukan tidak mungkin sebenarnya manajemen sudah mendapat informasi kalau Frenkie de Jong ingin stay di Barcelona dari bulan Mei katakanlah. Tapi seperti yang dikatakan juga oleh Fabrizio Romano, di dalam negosiasi transfer mendatangkan pemain utamanya, pemain bintang lagi ya, ini ada yang faktor besar yang disebut dengan kesabaran. Karena sebagai seorang pemain, manusia juga ya, bukan tidak mungkin pikiran, rencana, dan ketetapan terhadap pilihan tersebut bisa berganti. Dan ini yang menurut Fabrizio Romano yang dilakukan oleh Manchester United dengan menantikan sampai dengan saat-saat akhir Frenkie de Jong, walaupun akhirnya kali ini mereka gagal. Tapi menurut gue sekali lagi tidak ada salahnya juga ya untuk mencari semacam kayak alternatif, seperti kayak Antony ya kan. Manchester United juga bergerak ke Cody Gakpo untuk sebagai alternatif dari Antony. Ya beruntung Antony bisa datang, dan ternyata sekarang Cody Gakpo juga penampilannya cukup baik ya, bahkan sangat baik. Gue sempat menyinggung di video gue yang lalu-lalu tentang alternatif dari Frenkie de Jong. Pada saat itu gue menyebut ada beberapa nama ya, tapi gue lebih condong ke Teun Koopmeiners. Tentu saja pemain ini pemain tengah Belanda juga yang Erik ten Hag tentu saja akan lebih mudah untuk mendapatkan datanya, mengetahui tentang pemain ini baik secara teknis maupun non teknis, karena sama-sama dari Belanda, ada koneksi di Eredivisie. Walaupun Teun Koopmeiners ini sekarang tidak bermain di Eredivisie, tidak bermain lagi di AZ, bermain di Serie A kan bersama Atalanta. Gaya permainannya gue setuju memang berbeda dengan Frenkie de Jong, tapi menurut gue dari beberapa aspek yang gue sebutkan di video itu mungkin bisa dijadikan alternatif. Walaupun gue tahu mungkin Sobat Football United juga ada nama-nama lain ya kan, seperti Ruben Neves atau nama-nama lain yang mungkin juga bisa dipertimbangkan. Tapi maksud gue ya ini juga merupakan buat gue ya ringan amatiran, mungkin pelajaran bagi manajemen supaya oke, kita memang punya taktik strategi untuk mendatangkan pemain dengan menunggu sampai last minute, tapi ada baiknya juga alternatif itu dipersiapkan. Karena kemarin kita mendatangkan Casemiro, tapi kan ada selentingan suara bahwa Casemiro itu betul-betul apakah ini panic buying atau tidak, bagaimana pertimbangannya. Memang betul Erik ten Hag dikabarkan mengetahui rencana tersebut dan menyetujui, tapi seberapa jauh Erik ten Hag punya informasi tentang Casemiro, baik itu secara teknis, non teknis, kedekatannya seperti apa, ini kan juga harus digali lagi. Karena menurut gua sosok Frenkie de Jong ini yang ingin didatangkan ini cukup bagus, sangat bagus dari sisi kualitas, teknis, non teknis, kedekatan dari sang pemain dengan sang manajer ini juga merupakan faktor plus menurut gua. Walaupun sekali lagi ya, ternyata di proses ini tidak berarti banyak kedekatan antara keduanya, artinya mantan manajer dan mantan pemain. Cuman menurut gua value-nya tuh cukup tinggi dari faktor-faktor tadi yang gue sebutkan bagi seorang Frenkie de Jong. Maksudnya adalah ketika mencari alternatif, ya faktor-faktor tersebut juga paling tidak dipertimbangkan ya dalam menentukan nama alternatif. Bagaimana posisi tengah sendiri menurut gua sekarang sudah ada Christian Eriksen, bermain cukup excellent, kualitas cukup bagus, bisa memainkan peran posisi ini dengan cukup baik ya. Cuman kedalaman squad sih menurut gua ini yang harus dipertimbangkan, sehingga kalau memang ada peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain baru di bursa Januari ataupun di bursa musim panas tahun depan di posisi tengah, khususnya posisi nomor 8, ya kenapa tidak. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.